Oke guys, ketemu lagi sama saya Yusman dari Geometri dan kita dalam program Cerita Geometri, berbagi inspirasi untuk seluruh teman surveyor di Indonesia. Oke, hadir bersama saya nih kakak saya, sahabat saya, Pak Opik dari Geometri Jogja. Oke, Pak Opik, gimana, sehat Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana bos? Kabarnya? Pak Opik lama banget nih gak ketemu karena Pak Opik di Jogja, saya di Bandung, dan kita dipertemukan di kebetulan event kita lagi di Close Map 2024. Kita di Bogor nih, guys. Pak Opik, coba kenalin dulu dong. Pak Opik tuh gimana, dari mana, asal mana, cerita dulu ke teman-teman kita. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Taufik Rahma Sofiana. Tapi kalau panggilan di sehari-hari itu panggilan saya Opik ya. Untuk usia saya sekarang 38 tahun dan kebetulan sekarang posisi saya sebagai pengelola di Yogyakarta. Geometri Yogyakarta, Pak Opik. Geometri Yogyakarta. Dan ini luar biasa teman-teman. Pak Opik bukan dari geodesi, saya juga bukan dari geodesi, tapi kita berupaya untuk berkiprah di industri survei pemetaan. Bagaimana nih Pak Opik tantangan terjun di industri survei pemetaan, apalagi di Jogja ya. Kita tahu semua Jogja adalah pusat dari survei pemetaan di Indonesia. Di sana ada lulusan-lulusan terbaik dari UGM, surveyor ternama dari Jogja. Bagaimana menurut Pak Opik nih, Pak? Ya, untuk pribadi saya sendiri emang itu sebuah tantangan, apalagi jujur saya mungkin di dunia survei pemetaan ini baru 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Jadi awalnya sih emang belum percaya diri, tapi saya lihat saudara-saudara saya ya yang masuk di bidang alat survei pemetaan ini cukup dibilang sukses ya. Makanya diri saya sendiri pingin mengikuti gitu. Dan alhamdulillah walaupun di Yogyakarta saya bisa memposisikan ya sebagai pengelola dan juga diamani untuk mengembangkan bisnis alat survei pemetaan ini gitu. Sebelumnya Pak Opik dari kegiatan nih sebelum terjun dunia survei pemetaan, Pak Opik sibuknya di mana aja sebelumnya Pak? Ya, sebelumnya emang saya dulu bekerja di sebagai kawan swasta ya di salah satu perusahaan pembiayaan ya. Itu di perusahaan pembiayaan di PT Mandala cukup lama sekali sih, 7 tahun. Tapi saya mencoba untuk tekad berubah haluan ya ke bidang alat survei pemetaan yang jauh ya. Kalau dibayangkan tidak terbayangkan. Saya bisa untuk menjalankan itu, tapi dengan dukungan, termasuk dukungan dari orang tua, ibu saya, istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, dapat dukungan yang sangat kencang dari keluarga, dan alhamdulillah bisa menjalankan semua ini. Gitu. Pak Opik di Jogja dan sekarang di Geometri itu udah menuju tahun ketiga berarti Pak? Tahun 3 ya, udah kerasan. Gimana nih terjun di Jogja dengan berbanyaknya saingan ya, mungkin yang bisa malah menghambat gitu laju perkembangan geometri. Menurut Pak Opik, bagaimana kacamata Pak Opik melihat apakah mereka kompetitor atau malah sebaliknya gitu? Ya, awalnya mungkin untuk pas pertama itu sebagai kompetitor ya, tapi saya coba untuk berpikir positif dan kompetitor itu jadikan sebagai mitra atau teman. Dan sebagai teman ya Pak? Itu sebagai teman gitu. Jadi saya pas awal di Jogja itu saya ingat saya coba kunjungi beberapa kompetitor di sana, dan alhamdulillah sampai sekarang setidaknya kita bisa kerjasama atau menjadi mitra gitu. Kolaborasi ya. Dengan teman surveyor juga. Dan kita kan tagline Geometri teman surveyor. Dan kita juga memang masuk ke industri survei ini secara perlahan ya Pak ya. Betul. Kita coba melakukan pendekatan yang lebih lebih akrab gitu. Ya, betul. Terus gini Pak, kalau dari segi peluang sendiri ya di Jogja, kenapa kok milih Jogja gitu Pak?
Gini mungkin awalnya emang nggak sepintas ya untuk di Yogyakarta, tapi kalau saya udah rasain nih berjalan 3 tahun ternyata walaupun dengan banyak komputer itu kalau menurut saya sekarang ini banyak peluang untuk bisa berkembang di alat survei pemetaan ini, karena ya setidaknya Jogja itu pusatnya juga ya, pusatnya juga dunia pendidikan untuk jurusan geodesi, kebumian sama teknik sipil itu rata-rata dunia pendidikan itu di Jogja. Jadi tempatnya juga sih. Jadi setidaknya kita juga berusaha untuk masuk ke seperti kampus, SMK, berkolaborasi juga dengan kampus dan SMK ya Pak. Ya itu juga jadi alasan kenapa untuk memilih di Geometri Yogyakarta gitu. Luar biasa Pak Opik, dan saya lihat memang pertumbuhannya sangat pesat sehingga di tahun depan katanya insya Allah mau buka lagi depo cabang di Bali Pak Opik. Iya, rencana di Bali. Kenapa milih Bali ini? Sulit lagi nih kayaknya di Bali nih Pak Opik. Ya kebetulan untuk di Bali sendiri kan kalau dilihat dari segi kompetitor belum ada, dan tentu juga udah ada beberapa mitra atau customer yang menjadi mitra Jogja juga. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan ke Indonesia Timur ya. Ke Bali, NTT, ke NTB sih. Mudah-mudahan luar biasa. Tahun 2025 ke depannya itu ya paksa-paksanya lebih terbuka ya, kegarap lagi. Gitu. Memang dengan kita bisa lebih dekat dengan teman-teman kita, kebutuhan alat kita bisa support mereka dengan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, maka itu membuka peluang bagi kita Pak Opik. Iya, betul. Luar biasa. Dan gini Pak, seberapa yakin sih Pak kita itu bisa berkembang ke depan itu? Pak Opik seberapa yakin, dan apa kira-kira yang menjadi modal utama nih untuk geometri Pak? Ya pertama dari yang saya lihat ya, yang pertama dari untuk geometri sendiri itu setidaknya ada ditanamkan ajaran Islam ya, yang pertama. Yang kedua tentunya mempunyai tim yang kuat, dari pusat semua cabang itu mempunyai tim yang kuat dan solid ya Pak. Yang yakin selama ini dengan dukungan dari pusat, tim yang kuat dan bisa bersinergi itu saya yakin bisa mencapai tujuan bersama gitu Pak. Kedepannya bisa berkembang dan sejahtera ya. Jadi siap ya Pak Opik, kita akan mengembangkan geometri semakin besar lagi. Dan untuk harapan ke depan nih secara pribadi, apa sih yang bisa Pak Opik sampaikan, apalagi misalnya kasih masukan kepada tim-tim kita yang pada muda-muda nih baru bergabung di geometri, apa nih saran dan masukannya? Ya mungkin untuk sekarang untuk yang baru masuk atau tim-tim muda yang nanti yang akan berkembang juga ya, mudah-mudahan ya mungkin saran dari saya jangan lelah terus untuk belajar ya, update ilmu tentang alat survei pemetaan, ikuti teknologi yang semakin canggih nih harus diikuti, dan tentunya juga mungkin saran dari saya selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Mantap sekali, memang itu poin yang kayaknya jadi poin utama nih Pak untuk kita bisa mengembangkan geometri dan mengembangkan diri di sini ya Pak. Iya betul. Oke Pak, kayaknya mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Siap, terima kasih banyak Pak Opik, dan sama-sama. ini bocoran nih, Pak Opik ini kasih pupu saya guys. Luar biasa dan nih. kita bisa berkembang sama-sama Pak Opik ya. Siap. Bismillah, semoga semua yang kita ciptakan bisa kita raih bersama. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga bisa menginspirasi kalian semua. Tetap bersama kita di Cerita Geometri. Bye-bye.